Saat Sun Er mengangguk mendengar perkataan Xiaoyan, mulut Jia Liao mulai berkedut. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap dingin ke arah pemuda yang tenang dan tanpa ekspresi di hadapannya. Para bawahan Jia Liao melihat tuan muda mereka sangat marah, segera melangkah maju dan mengepung Xiaoyan dan Sun Er. Tatapan mereka menunjukkan niat jahat mereka. Meskipun berada jauh di dalam pasar, masih ada beberapa orang di sekitar dan mereka mengalihkan pandangan penuh tanya ke arah kelompok yang digabung. Xiaoyan dan Jia Liao memiliki reputasi yang cukup baik di kota Wutang. Xiaoyan karena kejatuhannya dari jenius menjadi cacat, dan Jia Liao karena sikapnya yang kurang terhormat dengan wanita. Meskipun mereka dikenal karena hal yang buruk, mereka masih terkenal di kota itu. Melihat pergerakan kelompok Jia Liao, alis Xiaoyan terangkat di bawah wajah mudanya. Sedikit rasa percaya diri muncul. Sambil menoleh pelan, dia bersiul ke arah suatu tempat di dalam pasar. Melihat tindakan Xiaoyan, semua orang menoleh ke arah Xiaoyan yang bersiul dan melihat penjaga pasar dengan marah datang di bawah pimpinan PN. Bersama pengawal lainnya, PN bergegas menghampiri Xiaoyan dan dengan cepat pengawal pasar mengepung bawahan Jia Liao yang mengelilingi Xiaoyan dan Sun Er. Tuan muda ketiga, apakah ada masalah? PN berjalan mendekati Xiaoyan, melirik Jia Liao lalu bertanya dengan hormat kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum tipis dan berbalik menghadap Jia Liao yang berwajah hijau. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan muda Jia Liao, pasar ini dikendalikan oleh klan Xiao. Apakah Anda yakin ingin bertarung di sini?" Mata Jia Liao menunjukkan rasa takut terhadap PN, tetapi dia langsung menjibir Xiaoyan. "Apakah kamu hanya tahu untuk mengandalkan klanmu? Jika kau seorang pria," ucap Jia Liao, "yang ingin kau katakan adalah, jika aku seorang pria, aku akan melawanmu 1 lawan 1, benar kan?" Xiaoyan melambaikan tangannya dan memotong perkataan Jia Liao. Jia Liao mencibir lagi dan dengan sedikit tantangan dia berkata, "Apakah kamu takut?" Melihat wajah arogan Jia Liao, Xiaoyan mendesah tak berdaya dan mengangkat tangannya untuk menyentuh dahinya. Beberapa saat kemudian dia mengangkat kepalanya dan mengangkat bahunya dan dengan polos dan naif dia bertanya, "Tuan muda Jia Liao, saya ingin bertanya, berapa umur Anda?" Sudut mulut Jia Liao berkedut dan dia tidak menjawab. "Pria besar, umurmu sudah 21 tahun, sedangkan aku hanya bocah 15 tahun. Kau benar-benar meminta seorang anak yang belum melakukan ritual kedewasaan untuk bertarung denganmu? Tidakkah kau merasa permintaanmu itu berlebihan? Tidakkah kau merasa malu?" Penampilan polos Xiaoyan begitu nyata sehingga Sun Er di sampingnya tidak dapat menahan tawa pelan. Mendengar perkataan pemuda itu, para pedagang dan pemilik kios bayaran pun tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan benar, di usianya saat ini, Xiaoyan masih bisa dianggap anak-anak, tetapi Jia Liao sudah bisa dianggap dewasa. Tantangan semacam ini membuat semua orang memandang rendah Jia Liao. Tawa orang banyak bagaikan seember air dingin dan membantu Jia Liao mendapatkan kembali ketenangannya. Dari kedewasaan dan ketenangan Xiaoyan hingga sikapnya yang tanpa ekspresi, sangat mudah bagi orang untuk melupakan berapa usianya sebenarnya. Oleh karena itu, setelah Xiaoyan mengatakan usianya, Jia Liao akhirnya ingat bahwa pemuda yang berdiri di depannya baru berusia 15 tahun. Sambil menggertakkan giginya, Jia Liao menatap para penjaga yang mengintip di belakang Xiaoyan dan menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam hari ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, 1 tahun lagi, dan kamu akan menjalani ritual kedewasaan kan? Kupikir orang yang lumpuh sepertimu setelah kamu menyelesaikan ritual kedewasaan hanya akan dikirim ke desa terpencil dan miskin. Pada saat itu, kamu bahkan tidak dapat memiliki kekuatan untuk memasuki kota Wutang. Sangat menyedihkan, ucap Jia Liao. Xiaoyan tersenyum ringan dan mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Kelopak mata Jia Liao berkedip. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali dia melihat wajah tenang pemuda di depannya, kemarahan misterius mendidih dalam dirinya.
Kau hanya seorang yang lumpuh dan mencoba bertindak seolah-olah kau tahu segalanya, ucap Jia Liao dalam hatinya. Dengan paksa menahan amarahnya, Jia Liao mendengus dingin dan dengan lambaian tangannya memerintahkan bawahannya untuk keluar dari kerumunan. Beberapa saat kemudian, langkahnya berhenti. Jia Liao sepertinya teringat sesuatu dan berbalik. Dia berkata, "Tuan muda Xiaoyan, ku dengar klan Xiaomu telah membatalkan pernikahan mereka dengan klan Alan. Sebenarnya itu benar-benar tidak terduga. Dengan bakat kimu, kau tidak bisa menandingi Nona Alan." Setelah mengatakan itu, Jia Liao pergi sambil tertawa. Tatapan Xiaoyan dingin mengikuti kepergian Jia Liao. Xiaoyan memeluk Sun Er erat-erat yang hendak bergegas keluar menanggapi perkataan Jia Liao sebelumnya, dan dia berkata pelan, "Dia hanya anjing gila. Jika dia menggigitmu, mengapa kamu harus menggigit balik?" ucap Xiaoyan. "Tapi dia bertindak terlalu jauh. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja," ucap Sun Er mengernyitkan alisnya dan menjawab dengan marah. "Akan selalu ada kesempatan." Xiaoyan menyeringai dan nada dingin yang keluar dari suaranya membuat Bai En menggigil. Gigitan singa mungkin tidak begitu menakutkan, tetapi singa yang tahu kesabaran adalah cerita menakutkan yang berbeda. "Paman Bai En, maaf merepotkanmu." Xiaoyan berbalik dan tersenyum lembut ke arah kelompok Bai En. Suasana yang tadinya tegas tiba-tiba berubah menjadi suasana yang riang. Terkesan dengan pengendalian emosi yang dilakukan Xiaoyan, senyum Bai En diperkuat oleh rasa hormat. Bahkan dengan kurangnya bakat Xiaoyan, prestasi masa depan Xiaoyan mungkin tidak akan terlalu buruk dengan kecakapan mentalnya. "Tuan muda ketiga bercanda. Ini wilayah klan Xiao. Kami tidak akan membiarkan klan Jiali berbuat sesuka hati di sini." Bai En tersenyum dan melihat Xiaoyan mulai melihat sekeliling. Dia pun segera pergi bersama anak buahnya. Melihat Bai En dan kelompoknya yang pergi, Xiaoyan berbalik dan mengusap rambut Sun Er dan berkata dengan sedikit memaksa, "Inti monster level 1 membuatmu melupakan dirimu. Kau tahu seperti aku tahu orang macam apa Jia Liao itu. Saat kau mengambil barang-barangnya, dia pasti akan meminta imbalan." Sambil merapikan rambutnya, Sun Er mengangkat tangannya ke atas. "Dia ingin memberikannya padaku. Ini gratis." Xiaoyan memutar matanya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Itu bukan sesuatu yang berharga. Apakah kamu benar-benar perlu bertindak seperti itu? Jangan lupa, kamu adalah jenius muda dari klan Xiao," ucap Xiaoyan. Sun Er mengernyitkan hidungnya dan mengangkat gelang di pergelangan tangannya. Setelah itu dia mengejek. Jadi kakak Xiaoyan juga memperhatikan Sun Er. Xiaoyan tetap diam dan menarik tangan Sun Er. Mereka berjalan menuju beberapa kios yang lebih dalam di pasar. Setelah berjalan melewati beberapa kios, langkah Xiaoyan akhirnya berhenti. Ia membungkuk dan menatap bola hijau yang masih berlumuran darah di kios itu dan berkata, "Akhirnya aku menemukannya." Menggerakkan tangannya, Xiaoyan hendak meraih inti monster itu ketika tangannya tiba-tiba menegang. Sebuah firasat aneh muncul di benaknya. Beberapa saat kemudian, pandangannya tertuju pada sepotong logam hitam yang dipajang di samping inti monster. Potongan logam hitam itu tampak sangat tua, dengan banyak bercak karat dan bahkan beberapa bercak tanah, seperti baru saja digali. "Bocah, belilah kepingan logam itu sesuatu yang bagus," ucap Yalau yang tiba-tiba berkata. Tepat ketika Xiaoyan bingung mengapa dia merasakan perasaan yang begitu kuat terhadap logam yang tampaknya tidak berharga itu, suara Yalau terdengar di benaknya. Mendengar suara di dalam kepalanya, Xiaoyan berkedip dan diam-diam mengangguk. Alih-alih langsung mengambil potongan logam hitam itu, Xiaoyan dengan hati-hati mengambil inti monster hijau yang masih meneteskan darah dan menatap tentara bayaran yang tampak lusuh berdiri di belakang kios. Dia bertanya, "Dari monster sihir apakah inti monster ini berasal?" ucap Xiaoyan. "Mata tuan muda benar-benar bagus. Ini adalah inti monster dari monster sihir tingkat pertama bernama Rubah Kayu. Ini adalah inti berkualitas tinggi. Kelompok tentara bayaran gigi tajam kami menunggu 3 hari dan menyergap 5 rubah kayu ini sebelum akhirnya mendapatkan inti sihir ini."
Melihat pakaian mewah Soyeon, tentara bayaran itu dengan cepat mengiklankan barang dagangannya. Jika benda ini sesuai dengan keinginan tuan muda, saya rasa 500 koin emas akan menjadi harga yang bagus. Saat mendapatkan inti ini, ada beberapa saudara kami yang terluka cukup parah, ucap tentara bayaran itu. Soyeon perlahan menyeka sisa darah dari inti sihir, menyadari bahwa darah itu belum sepenuhnya membeku. Dia mengangguk sedikit dan melirik ke arah 2 bintang emas di dada tentara bayaran itu dan berkata, "Terlalu mahal. Biasanya harga inti sihir level 1 hanya 400 hingga 450 koin emas. Lebih jauh lagi, bahkan jika rubah kayu adalah binatang ajaib, kekuatan serangannya tidak terlalu tinggi. Apakah bawahanmu bukan Dause?" Sudut mulutnya sedikit berkedut. Tentara bayaran itu tertawa datar. Dia tidak menyangka pemuda yang berdiri di depannya begitu berpengetahuan tentang pasar inti sihir. Dan kemudian ia menjawab, 470 koin emas, tidak lebih dan tidak kurang. Kita harus hidup dengan ini. Sambil mendesah di bawah tatapan cemas sang pedagang, Soyeon membungkuk dan mengambil banyak barang dari kios secara acak, termasuk potongan logam misterius itu di antara tumpukan barang. Kemudian dia berkata, 470 koin emas untuk semua ini. Melihat barang-barang di tangan Soyeon, tentara bayaran itu menghela nafas lega karena tidak ada satupun barang di tangan Soyeon yang mahal. Baiklah. Dengan riang mengeluarkan beberapa koin emas, Soyeon tidak membuang waktu lagi dan segera pergi. Bocah, kau bahkan terlalu berhati-hati dalam tugas biasa seperti membeli barang. Suara mengejek Yalau terdengar di kepala Soyeon saat dia berbalik untuk meninggalkan toko. Bajingan-bajingan itu semua penipu. Mereka akan langsung menaikkan harga jika kamu menunjukkan minat pada barang dagangan mereka. Aku tidak ingin kehilangan uang untuk hal bodoh seperti itu. Setelah menjawab, Soyeon berhenti memerhatikan Yalau di dalam cincinnya dan dengan santai keluar dari pasar dan kembali ke klan bersama Sun-er. Setelah berpisah dengan Sun-er, Soyeon dengan tidak sabar berlari kembali ke kamarnya dan dengan hati-hati mengunci pintu. Menoleh dan melihat Yalau yang telah meninggalkan cincin entah sejak kapan, Soyeon mengeluarkan ramuan dari inti sihir yang baru dibeli. Dia buru-buru bertanya, "Semua bahan yang dibutuhkan sudah ada di sini. Apa yang harus kita lakukan?" Yalau tertawa ringan dan pandangannya mengamati bahan-bahan di atas meja sebelum tiba-tiba bertanya, "Tidakkah kau ingin tahu apa benda logam hitam itu?" Soyeon berhenti sejenak sebelum menyadari bahwa Yalau mengacu pada pembeliannya yang tidak disengaja. Dia segera mengeluarkan potongan logam hitam dan memeriksanya dari atas ke bawah. Namun setelah memeriksanya, alisnya berkerut dan bertanya, "Apa kegunaan benda ini?" Yalau mengambil potongan logam itu dan tertawa. Sepertinya ada teknik dao di dalam sini. Dan pencipta potongan logam ini mungkin juga seorang alkemis, karena hanya orang-orang yang memiliki persepsi jiwa yang kuat yang dapat merasakan kekuatan di dalam potongan logam ini. Teknik dao. Mata Soyeon bersinar dan dia buru-buru bertanya, "Berapa levelnya?" Di daratan Doki, pentingnya teknik dao tidak lebih rendah dari metode Ki. Teknik dao yang kuat akan memungkinkan seseorang untuk tampil pada level yang jauh melampaui apa yang mereka mampu. Misalnya, seorang Dause mampu melawan seorang Doshi meskipun dokinya tidak lebih diuntungkan. Teknik dao dan metode Ki terbagi menjadi 4 tingkatan penurunan kekuatan: Tian, Di, Xuan, dan Huang. Biasanya teknik dao yang mudah ditemukan berada pada tingkatan Huang tinggi. Dan untuk teknik dao yang lebih tinggi, seseorang harus pergi ke klan atau faksi besar. Tentu saja benua Doki sangat besar, dan ada beberapa keadaan khusus di mana teknik dao teratas hilang dan ditemukan oleh beberapa orang yang beruntung. Potongan logam hitam yang dimiliki Soyeon saat ini mungkin merupakan hasil karya orang kuno yang hilang. Yalau membalikan plat logam itu dan tersenyum. Level Xuan tingkat rendah. Tingkat Xuan rendah. Wajah Soyeon dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia tidak menyangka bahwa sampah yang dibelinya akan memiliki teknik dao tingkat Xuan.
Di klannya sendiri, klan Xiao, teknik Dao tertinggi hanya tingkat Xuan menengah, dan hanya pemimpin klan dan beberapa tetua yang bisa mempelajarinya. Tangan penghisap, jika dilatih secara maksimal, ia dapat menghisap batu-batu besar seberat ribuan pon. Terhadap musuh, ia dapat menghisap darah dari tubuh mereka secara paksa. Menghisap darah secara paksa dari tubuh. Dengan wajah penuh keterkejutan, Xiaoyan menelan ludah dan berseru, "Ini luar biasa. Begitu darah meninggalkan tubuh, mereka akan mati, kan?" Jangan senang dulu. Ini hanya berhasil jika levelmu lebih tinggi dari lawanmu. Jika kamu bertemu seseorang yang lebih kuat darimu, mereka dapat menggunakan kesempatan itu untuk mendekatimu. Dan yang tidak beruntung adalah kamu. Yellow dengan ceroboh melempar plat logam ke samping. Sepertinya dia tidak terlalu memikirkan teknik Dao. Yellow berstatus tinggi dan tentu saja memiliki standar yang tinggi. Tetapi bagi Xiaoyan, ini adalah teknik Dao tingkat tinggi. Dia segera mengambilnya dengan gembira dan tertawa. Bahkan dengan itu, ini lebih daripada teknik Dao di klan. Aku akan mempelajarinya mulai sekarang, ucap Xiaoyan. Dengan Tuan Qi ketiga milikmu, sungguh menakjubkan jika kau bisa mencabut cabang pohon dengan tangan penghisapmu. Dan kau berpikir ingin menghisap darah seseorang? Sambil menggelengkan kepalanya, Yellow mengkritik keras Xiaoyan. Sambil memutar matanya, Xiaoyan mengabaikan Yellow dan tersenyum sambil memeluk potongan logam itu. Lihatlah dirimu, memiliki teknik Dao Xuan rendah membuatmu sebahagia ini. Kau membuatku malu. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Yellow meraih inti monster di atas meja dan memerintahkan Xiaoyan, "Ambil semangkuk besar air." Melihat Yellow hendak mulai memberikan pil, Xiaoyan buru-buru menyimpan potongan logam hitam dan dengan riang pergi mempersiapkan segala sesuatunya. Di ruangan yang tenang, Yellow mengambil rumput biru ungu dengan tangan kirinya. Beberapa saat kemudian, ia menghembuskan nafas dalam-dalam dan api putih muncul di tangannya. Ketika api muncul, suhu dalam ruangan meningkat secara eksponensial. Tanpa berkedip, Xiaoyan menatap bola api putih itu. Meskipun dia tidak tahu proses pemurnian pil oleh alkemis, mewujudkan Dao Qi adalah tugas yang mustahil bahkan bagi ayahnya. Dengan wajah tenang, api putih di tangan Yellow meluas dan menelan rumput biru ungu. Di dalam api itu, rumput biru ungu langsung berubah menjadi bola cairan hijau. Tangan kanan Yellow mengambil tangkai rumput biru ungu lainnya dan melemparkannya ke dalam api putih. Setelah melemparkan ketiga batang rumput biru ungu ke dalam api, bola cairan hijau itu tampak membesar. Cairan hijau itu perlahan menyusut dalam api. Suhu tinggi tanpa henti membakar kotoran dalam cairan hijau itu. Dengan nyala api, cairan hijau itu menjadi semakin mengecil volumenya. Setelah beberapa detik, ukurannya hanya sebesar ibu jari. Setelah itu, Yellow melemparkan 2 tangkai bunga pencuci tulang ke dalam api dan setelah selesai terbakar, cairan yang tersisa bercampur dengan cairan hijau. Setelah itu adalah penyempurnaan inti monster. Langkah ketiga memakan waktu 1 jam penuh, tetapi Yellow masih tampak penuh energi dan tanpa tanda-tanda kelelahan. Setelah 1 jam penuh, inti monster yang keras itu telah berubah menjadi bola cairan hijau. Energi ganas di dalam inti monster itu dilunakkan oleh formula ajaib Yellow. Di tangannya, api putih perlahan menghilang. Melihat bola hijau yang mengambang di atas tangan Yellow, Xiaoyan menggosok kedua tangannya. Dengan persepsi jiwa yang unggul, dia dapat dengan jelas merasakan energi yang melimpah di dalam bola energi itu. "Guru, apakah aku harus memakannya saja?" Xiaoyan mengedipkan matanya dan bertanya dengan tidak sabar. "Jika kau ingin mati, makan saja. Dengan jalur Qi milikmu, kau akan menjadi cacat dalam hitungan detik." Yellow menjentikan bola itu ke arah Xiaoyan, dan bola itu terbang tepat ke dalam bak berisi air. Seketika bak berisi air bening itu berubah menjadi warna hijau tua. "Mulai sekarang kau harus berlatih di sana. Dengan bakatmu dan tanpa adanya keadaan yang tak terduga, kau seharusnya bisa mencapai 7 Tuan Qi dalam setahun." Yellow menepuk debu di tangannya dan tersenyum tipis ke arah Xiaoyan. Dengan kebahagiaan yang nyata, Xiaoyan buru-buru menganggukkan kepalanya. "Oh, aku hampir lupa. Obat ini hanya akan bertahan selama 2 bulan.
Itu artinya kamu harus membeli bahan-bahan yang kamu dapatkan hari ini lagi setiap 2 bulan. Yellow hanya tersenyum licik setelah mengatakannya. Kebahagiaan Soyeon lenyap dari wajahnya dan dia menganggukkan kepalanya dengan enggan. Sial, hanya orang kaya yang mampu menggunakan barang ini. Sinar matahari yang hangat menerobos masuk melalui jendela dan menyinari ruang yang rapi itu. Di dalam ruangan, seorang pemuda dengan tubuh bagian atas telanjang duduk bersila di dalam bak kayu. Kedua tangannya dirajut menjadi simbol aneh. Kedua matanya tertutup rapat sementara nafasnya tenang namun kuat. Dalam bak kayu cairan hijau misterius berkilauan aneh. Semakin lama ia berlatih, cairan hijau di dalam mangkuk mulai menguap perlahan, mengeluarkan aliran udara berwarna hijau muda. Aliran itu perlahan terangkat ke atas dan menggeliat ke hidung pemuda itu bersama nafasnya. Begitu aliran itu berada di dalam tubuhnya, wajah pemuda itu menjadi berkilau dan halus bagaikan giok putih. Seolah merasakan doki yang terus meningkat dalam tubuhnya, wajah pemuda itu menampakkan senyum tipis. Setelah memastikan keberhasilannya, pemuda itu tidak berhenti di situ. Ia masih memejamkan mata rapat-rapat dan meletakkan tangannya di posisi yang sama. Ia bahkan tidak bergerak dan mempertahankan posisi seefisien mungkin sambil dengan rakus menyerap energi dalam cairan hijau itu. Cairan hijau yang menempel di tubuh pemuda itu perlahan diserap oleh kulitnya, memperkuat tulang-tulangnya dan membersihkan jalur ginya. Di bawah daya serap gelisah pemuda itu, aliran-aliran hijau makin banyak muncul dari bak dan perlahan-lahan aliran-aliran itu menjadi begitu pekat hingga menutupi tubuh telanjang pemuda itu di dalam lapisan kabut. Di bawah pelatihan yang tak kenal istirahat, sinar matahari terang masuk lewat jendela perlahan-lahan menjadi lebih lemah dan ruangan menjadi jauh lebih dingin. Dalam bak kayu, pemuda itu mengumpulkan hembusan terakhir udara hijau. Dan kelopak matanya berkedut sebelum terbuka untuk memperlihatkan 2 mata hitam pekat. Di dalam mata yang hitam pekat itu ada cahaya putih melintas, tetapi kali ini ada sedikit warna hijau. Sambil menghela nafas pelan, pemuda itu segera berdiri dan membiarkan tetesan air dingin mengalir di tubuhnya. Sambil meregangkan tubuh dengan malas dan merasakan doki yang melimpah di dalam tubuhnya, pemuda itu bergumam. Dengan kecepatan ini, aku mungkin bisa mencapai Duan Qi kelima dalam 2 bulan. Setelah menyiapkan semuanya, Soyeon tinggal di kamarnya selama setengah bulan penuh. Selama ia tinggal di kamarnya, selain makan dan menghadiri acara-acara tubuh, ia telah melatih Qi-nya tanpa henti. Meskipun latihannya sangat membosankan dan melelahkan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ejekan dan cemoohan yang dialami Soyeon selama 3 tahun terakhir. 3 tahun penuh ejekan telah mengajarkannya betapa pentingnya kekuatan di dunia ini. Meskipun hari-hari berlalu dengan melelahkan, namun hasilnya juga menyenangkan. Efek dari semangkuk ramuan ajaib Yalao jauh lebih kuat daripada yang diperkirakan Soyeon dan bahkan Yalao. Yalao telah meramalkan bahwa Soyeon akan membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk mencapai 4 Duan Qi. Tetapi tanpa diduga, Soyeon hanya membutuhkan waktu setengahnya. Melihat ini, bahkan Yalao pun terkejut dengan kecepatan efisiensi Soyeon dalam berlatih. Meskipun Soyeon pernah melakukan ini sebelumnya, kecepatannya saat ini bukankah terlalu luar biasa? Bagian terpenting dan tersulit dalam melatih doki adalah pada dasarnya. 10 Duan Qi akan memakan waktu 10 hingga 20 tahun. Tentu saja, begitu seseorang menjadi dause, maka kecepatan latihannya akan meningkat secara eksponensial. Jika seseorang hanya dapat meningkatkan 1 Duan Qi dalam setahun sebelum menjadi dause, maka orang yang sama mungkin dapat naik beberapa bintang dalam setahun setelah menjadi dause. Ketika kecepatan latihan condong ke waktu berikutnya, performa Soyeon dalam waktu setengah bulan sangat mengejutkan. Berjalan keluar dari bak tanpa ragu-ragu, Soyeon kembali menatap cairan hijau muda di dalam bak. Warna yang lebih muda itu pasti karena latihannya, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya sambil berbisik. Bisakah ini bertahan selama 1,5 bulan lagi?
Sambil menyeka sisa-sisa tetesan air, Xiaoyan mengenakan pakaian baru secara acak dan merangkak ke tempat tidurnya. Setelah melakukannya, ia meraih ke belakang bantal dan mengambil potongan logam hitam pekat itu. Karat pada bagian baja itu telah dibersihkan oleh Xiaoyan dan memperlihatkan permukaan yang halus dan berkilau. Selama setengah bulan terakhir, Xiaoyan dengan seksama mempelajari potongan logam yang berisi teknik dao tingkat suan rendah ini setiap kali dia beristirahat dari latihannya. Dalam waktu setengah bulan, di bawah instruksi Yalao, Xiaoyan akhirnya memiliki sedikit pemahaman tentang teknik yang digunakan. Namun karena kurangnya doki, ia tidak dapat menggunakannya untuk hal yang berguna. Itu membuat Xiaoyan sedikit kecewa. Menempatkan potongan logam itu di antara kedua telapak tangannya, Xiaoyan menutup matanya dan menggunakan persepsi jiwanya untuk mengamati plat logam hitam itu. Dengan tenangnya nafas Xiaoyan, ruangan itu kembali menjadi hening. Keheningan panjang berlalu sebelum Xiaoyan membuka matanya lagi dan mengangkat tangan kanannya. Tangan kanannya melengkung menjadi cakar dan daukinya yang ringan di bawah desakan Xiaoyan dengan cepat melewati beberapa titik ki dan tekanan di telapak tangannya untuk menjadi kekuatan penarik. Vas keramik yang ditunjuk Xiaoyan berputar beberapa kali sebelum jatuh dari meja, dan dengan suara keras, vas itu pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun teknik dao berada di level Suan, dokiku terlalu rendah, dan aku hampir tidak bisa menggunakan teknik itu. Melihat kehancuran yang telah ditimbulkannya, Xiaoyan berbisik pada dirinya sendiri. Melihat kekuatannya saat ini, jika aku ingin memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik seseorang ke arahku, maka aku harus berada di 7 Duan Qi. Terserahlah, ayo pergi ke aula klan untuk mencari beberapa teknik dao tingkat rendah. Tangan hampa ini tidak akan banyak berguna untuk beberapa waktu. Tapi karena aku bisa melatih dokiku lagi, aku tidak perlu menggunakan metode latihan bodoh yang kugunakan sebelumnya. Sambil mendesah lagi, Xiaoyan turun dari tempat tidurnya dan melirik cincin hitam yang tidak bergerak itu sebelum meninggalkan rumah. Sambil meringiskan matanya dan menyesuaikan diri dengan terik matahari, Xiaoyan hati-hati menutup pintunya sebelum dengan malas berjalan ke jalan batu menuju ruang belakang klan. Di sisi jalan setapak berbatu itu terdapat pohon wilau hijau zamrud. Hijaunya yang melimpah terasa menenangkan dan sangat kontras dengan panas yang menyengat. Berbelok ke jalan yang berbeda, suara tawa seorang gadis muda menyambutnya. Karena ketenangannya yang terusik, Xiaoyan mengernyitkan dahinya dan mengikuti sumber suara tawa itu. Dia melihat beberapa gadis muda datang ke arahnya dari jalan lain. Di antara gadis-gadis lain, seorang gadis cantik tertawa. Wajahnya menawan yang dimilikinya benar-benar mengalahkan gadis-gadis lain di sampingnya. Dia adalah gadis yang berada di posisi kedua setelah Sun Er di dalam ujian Daoki. Itu adalah Xiaomi. Sambil melirik gadis yang pernah menempel di sampingnya sambil memanggil kakak yang tak terhitung jumlahnya, sekilas ejekan tak terkendali melintas di wajah Xiaoyan. Sambil menggelengkan kepalanya pelan, Xiaoyan memulihkan pandangannya. Ketika Xiaomi sampai di jalan yang dilalui Xiaoyan, tawa menawan Xiaomi menghilang karena dia telah melihat Xiaoyan. Matahari menyebarkan cahayanya dan membuat pria muda yang tenang dengan kedua tangan di belakang kepalanya tampak sangat menarik. Sepasang mata besar dan cantik menatap pemuda yang mendekat dan mencoba membedakan apakah ada senyum tipis atau ejekan di sudut mulutnya. Xiaomi secara mental tertarik ke arah Xiaoyan, tetapi tiba-tiba dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu.